Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang segitiga. Yang pertama, sudut dan ukuran sudut. Sudut adalah gabungan dua buah sinar yang titik pangkalnya sama. Sudut ABC misalnya ditulis kayak gini. Adalah gabungan dari sinar BA dan sinar BC. Nih, ini sudut. Nah, sudut ini sudut A, B, C, berarti ini disebut juga dengan sudut B. Yang di tengah disebut juga dengan sudut B, itu gabungan dari sinar BA, ini sinar, dan sinar BC. Nah, dalam sudut kita kenal daerah luar dan daerah dalam. Daerah dalam sudut ABC itu yang di sini, yang semua ini daerah dalam sudut ABC. Sementara daerah luar sudut ABC yang ini sama yang di sini. Nah, BA, BC ini kita sebut sebagai kaki sudut. Lalu titik B ini disebut dengan titik sudut. Titik yang di tengah A, B, C yang di tengah-tengah B ini kita sebut dengan titik sudut. Kemudian ukuran sudut. Salah satu ukuran sudut menggunakan satuan derajat. 1 derajat sama 1/360 satu putaran penuh. Ukuran sudut ABC biasanya dilambangkan dengan M sudut ABC. Didefinisikan sebagai lintasan putar yang terpendek kaki BA sehingga berimpit dengan kaki BC, atau kaki BC sehingga berimpit dengan kaki BA. Ini lintasan terpendek kan ke sini. Kalau ke sini kan panjang, lebih panjang. Nah, sudut itu lintasan yang terpendeknya di sini. Jadi ABC, kalau kita bilang sudut ABC, sudutnya bukan yang ini, bukan yang di sebelah sini, tapi yang di sini. Lintasan terpendek dari kaki BA sehingga berimpit ke kaki BC, atau BC sehingga berimpit ke BA. Nah, ukuran sudut ada 3. Ada yang namakan sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Sudut lancip itu sudut yang ukurannya besar dari 0 derajat, kecil dari 90 derajat. Contohnya misal sudut 70 derajat, itu termasuk sudut lancip. Atau sudut 80 derajat juga termasuk sudut lancip. Kemudian yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu jika ukurannya sama dengan 90 derajat, tepat 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul, sudut yang lebih besar dari 90 derajat, namun kurang dari 180 derajat. Seperti misalnya, jika sudut itu ukurannya 100 derajat, maka sudut itu disebut dengan sudut tumpul. Atau jika ukurannya 179 derajat, maka dia termasuk sudut tumpul. Selanjutnya, dua sudut dikatakan sebagai saling suplemen apabila jumlah ukuran kedua sudut itu 180 derajat, ya, saling suplemen. Saling suplemen jika jumlahnya sama dengan 180 derajat. Sedangkan dua sudut dikatakan saling komplemen, berkomplemen apabila jumlahnya 90 derajat. Ingat, suplemen 180 derajat, komplemen 90 derajat. Contohnya ini, misalkan di sini ada sudut tegak lurus misalnya, ini tegak lurus. Ini tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Nah, kita tahu ukuran sudut yang tegak lurus itu kan 90 derajat. Berarti 1 ditambah 2, 90 derajat. Berarti sudut 1 ditambah sudut 2 ini disebut dengan sudut yang saling komplemen. Sudut 1 ditambah dengan sudut 2 itu kan sama dengan 90 derajat. Jadi sudut 1 komplemen dari komplemen sudut 2. Atau sudut 1 dan sudut 2 saling berkomplemen. Begitu juga sudut 3 ditambah sudut 4 kan sama dengan dari sini ke sini. Dari sini ke sini kan sama juga. Sudut 3 ditambah sudut 4 sama dengan 90 derajat. Jadi sudut 3 komplemen dari sudut 4. Atau sudut 4 komplemen dari sudut 3. Atau sudut 3 dan sudut 4 saling berkomplemen.
Nah, ini contoh sudut komplemen. Lalu yang mana yang sudut bersuplemen? Sudut bersuplemen ketika dijumlahkan itu ukurannya 180 derajat. Berarti sudut seluruh sudut yang di sini ditambah dengan sudut yang di sini itu kan saling bersuplemen. Sudut yang di sini dari sini ke sini kan namanya sudut NML di sini. NML ditambah sudut dari sini ke sini sama sudutnya LMO sama dengan 180 derajat. 90 ditambah 90, 180 derajat. Berarti sudut NML dan sudut LMO adalah dua sudut yang saling bersuplemen. Atau bisa juga kita bilang sudut NML adalah suplemen dari sudut LMO. Atau sudut LMO adalah suplemen dari sudut NML. Selanjutnya, jika ada dua garis saling berpotongan akan membentuk dua pasang sudut yang saling bertolak belakang. Nah, contohnya ini. Jika ada dua garis saling berpotongan, contohnya sudut garis K ini berpotongan dengan garis M, akan membentuk dua pasang sudut yang saling bertolak belakang. Berarti dua pasang ya. Yang mana aja pasangannya itu yang bertolak belakang? Nah, yang bertolak belakang itu sudut 2 dan sudut 4. Ini mereka saling bertolak belakang. Sudut 1 dan sudut 3. Dua pasang kan? Pasangan yang pertama sudut 2 dan sudut 4. Pasangan yang kedua sudut 1 dan sudut 3. Dua pasang ini. Jika ada dua garis, ini dua garis, misalnya garis K dan garis M, mereka saling berpotongan, maka akan ada dua pasang yang saling bertolak belakang, yaitu sudut 2 dan sudut 4, sudut 1 dan sudut 3. Selanjutnya, dua sudut yang saling bertolak belakang sama besar. Berarti sudut 2 sama besar dengan sudut 4. Kalau sudut 2 ukurannya 70 derajat, sudut 4 itu juga ukurannya 70 derajat. Itu juga sudut 1 sama besar dengan sudut 3. Nah, misalnya sudut 1 itu 90 derajat, sudut 3 juga akan 90 derajat. Itu maksud dua sudut yang saling bertolak belakang sama besar. Selanjutnya, garis bagi sudut adalah garis yang berada di interior dalam sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua sudut yang berukuran sama besar. Contohnya ini. Yang mana yang disebut dengan garis bagi sudut, yaitu garis BM. Apa syaratnya dia disebut garis bagi sudut? Ketika dia terletak di daerah dalam sudut. Kan ini daerah dalam sudut kan tadi di slide sebelumnya. Nah, BM ini terletak di daerah dalam sudut dan dia membagi sudut ini menjadi dua sama besar. Kalau sudut dari BAC ini, kalau dari sini ke sini ukurannya itu 70 derajat, berarti di sini 35, di sini juga 35. Nah, di sini juga 35 derajat. BM. Jadi BM itu disebut garis bagi ketika dia terletak di dalam sudut, di daerah dalam sudut, dan dia membagi dua daerah ini menjadi sama besar. Kalau seandainya ukurannya 70, dan di sini ukurannya 35, di sini akan 35. Jadi BM ini kita sebut dengan garis bagi sudut. Berikutnya segitiga. Segitiga terdiri dari tiga ruas yang berbeda, di mana titik ujung suatu ruas garis berimpit dengan titik pangkal ruas garis yang lain. Segitiga ABC ditulis kayak gini, ada lambang segitiganya di depan. Segitiga ABC adalah gabungan dari ruas garis AB, ruas garis BC, dan ruas garis CA. Di sini kan dari pengertiannya tiga ruas garis, 1, 2, 3. Titik ujungnya saling berimpit dengan titik pangkal ruas garis yang lain. AB, ruas garis AB, ruas garis BC, dan ruas garis CA kita sebut dengan sisi-sisi segitiga ABC. Ini misalnya. Segitiga ABC. Ada tiga ruas garis. Garis AB, garis BC, dan ruas garis CA. Di mana titik ujung suatu ruas garis berimpit dengan titik pangkal ruas garis yang lain. AB, ujungnya di B, berimpit dengan titik pangkal dari BC. Ujungnya C, berimpit dengan titik pangkal CA.
Nah, dalam segitiga ini juga kita kenal dengan daerah dalam dan daerah luar. Yang di dalam segitiga disebut dengan daerah dalam, yang di luar sini disebut dengan daerah luar. Jenis-jenis segitiga. Yang pertama, ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ukuran panjang ketiga sisinya sama. Ini ada satu lagi tanda di sini ya. Nah, ukurannya sama panjang, sama sisi. Ini kalau ini 4 cm, ini juga 4 cm, ini juga 4 cm. Seandainya di sini 10 cm, di sini juga 10, di sini juga 10 cm, maka segitiga ini kita namakan segitiga sama sisi. Kemudian selanjutnya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga paling sedikit ada dua sisi yang ukuran panjangnya sama. Nah, segitiga sama kaki itu paling sedikit ada dua sisi yang ukurannya sama. Kalau di sini 3, di sini 3, nah ini disebut dengan segitiga sama kaki. Kalau di sini 3, di sini 3, di sini 3, kita bisa juga menyebutnya segitiga sama kaki. Pokoknya paling sedikit ada dua sisi yang ukuran panjangnya sama. Selanjutnya segitiga tak beraturan. Segitiga tak beraturan, maaf ya, di sini ada koreksian. Segitiga tak beraturan adalah segitiga yang tidak mempunyai sisi yang sama panjang. Contohnya kayak gini. Kalau di sini 3, di sini 4, di sini 5. Atau jika di sini 8 misalnya, di sini 10, di sini berapa misalnya. Ukuran dari tiga sisinya ini tidak sama panjang. Nah, selanjutnya dipandang dari jenis-jenis sudut, lancip, siku-siku, dan tumpul yang dibentuk oleh suatu segitiga, maka himpunan segitiga terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, kita kenal juga ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, dan ada segitiga tumpul. Kapan suatu segitiga dikatakan segitiga lancip? Ini, ketika sudut pada segitiga tersebut, sudut pada daerah dalam ini ya, sudutnya ini, ketika sudut ini lancip, berarti ketika ukurannya kecil dari 90 derajat. Nah, kapan segitiga dikatakan segitiga siku-siku? Ketika segitiga itu memuat salah satu sudutnya berukuran 90 derajat. Di sini mungkin 90 derajat. Selanjutnya segitiga tumpul. Jelas, tumpul tadi ketika ukuran sudut dikatakan sudut tumpul ketika ukurannya besar dari 90 dan kecil dari 180 kan. Nah, segitiga juga begitu. Jika suatu segitiga dikatakan segitiga tumpul ketika salah satu sudutnya itu tumpul. Jadi salah satu sudut, mungkin sudut yang ini berukuran lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Selanjutnya jumlah ukuran sudut dalam segitiga. Misal ada segitiga ABC. Nah, ukuran sudutnya sudut ABC berarti sudut sini ya. Nah, sudut ABC berarti sudut yang ini. Ditambah dengan sudut ACB berarti sudut yang ini. ACB berarti sudut ini. Ditambah sudut BAC berarti sudut yang ini. Berarti sudut ini ditambah ini tambah ini ukurannya sama dengan 180 derajat. Jumlah atau bisa juga sudut ini tambah yang ini ukurannya 180 derajat. Nah, pada sebuah segitiga yang memiliki dua sudut yang berukuran sama, maka segitiga itu sama kaki. Jadi tadi kan segitiga sama kaki, kalau menurut panjang sisinya dia memiliki minimal paling sedikit dua sisi yang sama panjang. Nah, ketika suatu segitiga ukuran dua sudutnya sama, maka dia disebut dengan segitiga sama kaki. Misalnya di sini 45 derajat, di sini 45 derajat, maka dia disebut ABC ini disebut dengan segitiga sama kaki. Atau di sini 60, di sini 60, di sini juga 60, maka disebut dengan segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama sisi, setiap sudutnya berukuran sama, yaitu 60 derajat. Di sini 60, di sini 60, di sini 60. Ketika itu terjadi, ketika ini 60, ini 60, ini 60, maka segitiga ini disebut segitiga sama sisi. Ukuran sebuah sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah ukuran dua sudut dalam segitiga lainnya yang tidak bersesuaian dengan sudut luar itu.
Akibatnya, ukuran sebuah sudut luar suatu segitiga lebih besar dari ukuran suatu sudut dalam segitiga lainnya yang tidak bersesuaian dengan sudut luar itu. Nah, ilustrasi gambarnya kayak gini. Misalkan saya punya segitiga A, B, C. Ukuran sebuah sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah ukuran dua sudut dalam segitiga lainnya yang tidak bersesuaian dengan sudut itu. Misalkan di sini diperpanjang garisnya. Nah, sudut yang di sini itu sama dengan sudut ini ditambah dengan sudut ini. Kalau di sini saya berikan sudut nama 1, ini sudut 2, lalu di sini sudut 3. Berarti sudut 1 itu sama dengan sudut 2 ditambah sudut 3. Nah, kalau yang ini maksudnya ukuran sebuah sudut luar suatu segitiga lebih besar dari ukuran sudut dalam segitiga lain yang tidak sesuai dengan sudut luar itu. Sudut 1 pasti besar dari sudut 2. Sudut 1 pasti juga lebih besar dari sudut 3. Itu maksud yang ini. Selanjutnya, garis-garis pada segitiga. Misalkan titik-titik A, B, C kolinear. Masih ingat yang disebut dengan kolinear? Titik-titik yang terletak pada satu garis yang sama. Kemudian, bila AB sama dengan BC, maka B disebut titik tengah ruas garis AC. Garis yang melalui titik B dan tegak lurus AC kita sebut dengan garis sumbu dari AC. Yang ini saya ilustrasikan gambarnya kayak gini. Misalkan titik A, B, C kolinear. Nah, A, B, C. Kita tahu kolinear itu kan titik-titik yang terletak pada satu garis kan. Berarti A, B, C ini pada satu garis. Kemudian bila AB sama dengan BC, AB ini sama dengan BC, berarti maksud sama itu sama panjang. Ini sama panjang. Nah, kalau ini 4 cm, ini juga 4 cm. Kalau ini 10 cm, ini juga 10 cm. Maka B ini disebut titik tengah ruas garis AC, berarti B ini kita namakan titik. Nah, garis yang melalui titik B dan tegak lurus AC, kalau seandainya ada garis di sini yang melalui B, maaf ya gambar saya jelek, ini, nah kita katakan garis K misalnya, maka garis K jika melalui B, K ini kan melalui si B nih, dan tegak lurus AC, berarti ukurannya ini 90 derajat misalnya, maka garis K ini disebut dengan garis sumbu. Garis sumbu AC. Selanjutnya, garis berat. Garis berat segitiga adalah garis yang melalui titik sudut segitiga. Melalui titik sudut. Bisa ini kan titik sudut segitiga. Dia melalui titik sudut dan titik tengah sisi di hadapan sudut tersebut. Titik tengah sisi di hadapan sudut tersebut. Berarti berdasarkan pengertiannya itu, garis berat itu dia melalui suatu sudut, ini garis berat, garis yang biru ini, dan titik tengah sisi di hadapan berarti dia akan membagi ini menjadi 2 sama panjang. Berarti garis itu dia dari sudut sini membagi 2 sama panjang di sini. Nah, garis berat bisa dilukis kayak gini juga. Misal kalau dari sudut yang di sini berarti dilukisnya kayak gini. Nah, ini akan terbagi 2 menjadi sama panjang. Maka garis yang ini kita sebut dengan garis berat. Selanjutnya, ada yang disebut dengan garis. Selanjutnya ada yang disebut dengan garis bagi. Garis bagi sebuah segitiga adalah garis bagi masing-masing sudutnya. Misalnya kayak gini. Ada garis di sini. Garis yang biru ini kita namakan garis bagi ketika dia membagi sudut di sini sama besar. Sudut yang di sini akan sama besar dengan sudut yang di sini. Maka garis yang biru ini disebut dengan garis bagi. Atau ketika ada kita lukis garis dari sini misalnya. Kita lukis ke sini. Nah, ketika sudut yang di sini, sudut yang ini sama besar dengan sudut yang ini, maka garis yang ini disebut dengan garis bagi segitiga. Lalu yang terakhir,
Garis tinggi. Garis tinggi sebuah segitiga adalah garis yang melalui titik-titik sudut segitiga dan tegak lurus terhadap yang memuat sisi di hadapannya. Nih, misalkan yang biru ini akan kita sebut garis tinggi ketika dia melalui titik sudutnya dan dia tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Dia akan tegak lurus dengan sisi yang ini. Nah, ini akan tegak lurus. Maka yang biru ini disebut dengan garis tinggi. Atau kita bisa juga melukis dari sudut sebelah sini. Misalnya ada garis di sini. Nah, ketika ini tegak lurus, nah garis yang biru yang ini disebut juga dengan garis tinggi. Baik, sekian materi untuk hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.